Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya di Ide Kreatif Channel. Semoga kalian yang menonton video saya ini selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah dan juga keberkahan ya. Nah, ini yang ada di hadapan saya ini paket yang berisi kamera action cam. Ini dia produksinya ya, atau yang beredar di pasaran itu tahun 2015 ya, 2015 2016, dan masih ada di pasaran itu, toko-toko itu 2018-an ya, 2018 2019. Nah, untuk kemarinnya stoknya udah pada habis dan alhamdulillah saya masih dapat stok kondisi baru. Nah, ini display toko ya, atau bekas pajangan di toko. Kondisi baru ya, masih grass, dan ini mau saya unboxing ya. Nah, ini saya pakai action cam ini, nanti kalian bisa lihat mereknya ya. Saya pakai action cam ini alasannya yang tipe ini satu, gambar lumayan jernih ya sebanding lah dengan harganya, bisa dibilang lebih dari harganya malah ya menurut saya, tapi kalau menurut orang kan beda-beda. Dan itu saya kan sudah punya satu ya, sebelumnya udah pernah saya pakai, dan sampai sekarang ini saya saya pakai di sini ya, di set cam saya ini. Nah, ini kamera ini kuat banget nih, satu, baterainya bandel ya. Baterai ini dari pertama beli 2018 sampai sekarang belum pernah bocor atau kembung ya. Masih awet banget padahal sering saya pakai. Dan terus untuk mesinnya juga bagus, dia kuat ya, awet. Ya udah, kita langsung unboxing aja. Dan ini saya untuk kedepannya ini saya mau bikin kamera samping atau set cam yang untuk di teleskop ya, bagi para pencinta hobi senapan angin. Yuk kita lihat unboxing kameranya ya. Oh ya, ini saya kiriman dari Bandung ya, dari seller Bandung. Uh, Waktu kemarin ngelihat iklannya, saya tanya masih ada nggak barang. Masih. Terus kata dia ini barang kondisi baru, display toko ya, atau bekas pajangan toko, dan memang belum sold. Alhamdulillah ya. Kita dapat yang kondisi baru, karena memang kamera ini udah langka ya. Langka maksudnya langka dalam artian kondisi baru ya. Kalau saya kan sih banyak tuh, banyak penggunanya soalnya. Nah, ini dia. Ini packingan dari sellernya ya. Oh, cukup bagus ya, packingannya luar dalam deh, pakai bubble wrap. Ini di dalamnya pakai bubble wrap lagi. Double guys, double bubble wrap. Pantas kemarin saya minta sama sellernya tolong di packing yang aman, karena ini mengingat kamera ya. Dan tadi aja yang nerima paket saya ini, adik saya katanya posisi paket dilempar sama kurir ya. Pas adik saya mau keluar buka pintu, kurirnya udah pergi itu, dan posisi suara kedengaran lemparannya ya. Tapi ya mudah-mudahan nggak kenapa-napa sih. Nah, ini kita tinggal ganti ini ya, tinggal ganti lensa yang 12 mili, lensa CCTV yang 12 mili itu. Cari yang long drat ya, atau dratnya panjang ya. Dratnya panjang, dan juga kalau misalnya dratnya panjang masih kurang fokus, itu bisa ditambah dengan ini adapter ya. Adapter atau ring adapter itu dibelah dua, yang bagian dalam drat dalamnya dipakai dipasang di rumah rumah lensa ya, yang di action cam itu. Pakai drat dalam, karena kalau pakai kalau kita pakai utuh, adapter atau bahasa ininya dock ya, drat atau drat sambungan itu namanya dock. Nah, itu ringnya dia docknya itu dia ada dua jenis ya, drat dalam untuk lensanya, drat luar untuk dudukan ke rumah lensa yang di kamera.
Nah kita potong karena dia ada spasi ya dari rumah lensa itu, rumah lensa dari drat dalam sama drat luar, dia tuh ada jarak space ya, nggak tanpa ada drat lagi. Nah itu sebenarnya titik fokus kamera ke tele itu ada di situ gitu. Nah berhubung itu nggak ada drat lagi, berarti kita potong, kita belah dua pakai drat dalam, terus kita tempel di rumah lensa action cam ya. Jadi action cam itu kita bongkar ya. Jadi itu untuk mencari fokus ya. Kalau nggak masih kurang ini, kurang mengerti, bisa dilihat di video saya nanti saya unggah kok. Nah ini salah satu rekomendasi saya ya bagi pecinta side cam atau kegiatan kalian itu berburu misalnya ya, atau ngetes senapan pakai kamera samping ya. Ini salah satu rekomendasi saya ini ya, Next Pro ya. Nih tuh, ini barang X display ini ya. Tuh, ini kardusnya aja sampai begini tuh ya. Dan ini kemarin karena ini bekas X display toko, saya minta sama tokonya tolong baterainya dilepas gitu kan, biarin segala dibuka nggak apa-apa, karena kan saat pengiriman itu kalau kondisi baterai dipasang itu sangat resiko kamera error ya saat diterima. Walaupun dari kondisi baru dari pabriknya itu kondisi baterai saat terpasang sebenarnya nggak bisa dianjurin itu ya, saat baterai itu terpasang saat pengiriman nggak boleh. Sedangkan kalau kita pakai aja di rumah dan kamera kita nggak pakai, itu baterainya wajib dilepas, jangan keadaan posisi terpasang terus, karena walaupun kondisi kamera mati itu harusnya tetap standby ya. Jadi bahaya buat usia kameranya. Jadi kita buka langsung. Jadi memang ini udah saya suruh buka baterainya ya, karena dari baru kan baterainya masih terpasang. Ini kita unboxing tuh. Wih. Nah ini kotak aksesorisnya, dia dapat aksesoris ya. Ini kameranya kita ini ya. Ini biasa bracket itu kan, ini yang buat di tangan biasanya. Nah ini baterainya ya. Tuh baterainya aja aman, dia nggak kembung, dia bagus ya. Walaupun kondisi baru, kadang kalau kualitasnya memang kurang bagus kondisi baru nih ya, baterai itu bisa kembung ya, atau karena ada reaksi kimia di dalam baterainya gitu kan, kadang kembung. Nah tapi kalau untuk baterai ini dia Next Pro ya, Next Pro 001, dia nggak kembung dia. Ini ya, udah saya pakai di set cam saya ini saya pakai Next Pro nih ya, bisa dilihat tuh, Dream 001 ya. Ini saya pakai Next Pro juga, jadi saya udah tahu kualitas saya. Ini kelengkapan baterai, dan ini apalagi nih ya. Ini ada buku panduannya tuh ya, Next Pro tipe Dream 001 ya, ini tipenya tuh. Nah untuk aplikasinya, nanti saya bahas aplikasinya ya, aplikasi buat wifi nya ya. Nanti saya kasih tahu. Nah ini charger baterai chargernya ya, kabel USB. Nah saya saranin jangan langsung ngecas ke kameranya ya, kamera action cam itu untuk semuanya saya bilang jangan, karena untuk action cam saya nggak tahu yang harganya berjuta-juta mungkin udah ada stop charging ya kalau misalnya sudah penuh. Tapi kalau yang saya pernah ini belum ada ini ya charging. Jadi misalnya kalian itu ngecas sampai 1 jam 2 jam sampai lupa cabut dan kondisi baterai sudah penuh, itu over ya, dan nggak ada cut off charging ya, atau cut off daya. Jadi baterai itu tetap arus itu tetap ngalir terus. Nah itu bikin kamera cepat rusak ya. Jadi beli charger yang model kotak atau namanya charger desktop untuk action cam, itu ada kok di pasaran, harganya murah ya, itu lebih aman ya. Jadi baterai dicabut, ngecasnya pakai kotak gitu ya. Nah ini
biasa mounting ya, mounting dekat-dekat nih chargernya, desktopnya, adapternya. Ini adapternya ini. Nah ini dapat baterai ya. Kenapa dapat baterai model jam kayak gini ya, jam yang baterai yang gepeng ini, karena dia pakai remote ya. Nih tuh, jadi ini untuk moto dan untuk video, jadi kita tinggal pencet aja ya. Kayaknya ya kalau nggak salah yang atas ini foto, yang bawah ini video, kayaknya udah mulai play ya saat kondisi kamera nyala ya. Bukannya ini buat ngidupin kamera, bukan, tapi saat kondisi kamera nyala terus kita taruh di tripod, terus mau foto kita atau ngerekam kita tinggal pakai remote ini jarak jauh ya, tinggal kita pencet dia mulai foto atau mulai video ya, ngerekam. Nah ini baterainya. Nah ini untuk kelengkapannya itu udah tadi ya. Nah, sekarang kita buka kameranya. Ini dia. Kita lakukan tes ya. Ini untuk casing ini memang dia agak ngepres ya, tapi bagus deh ini untuk kedap airnya sangat bagus, karena di sisi depan ini benar-benar rapat, nggak ada sambungan atau apa ya, benar-benar full rapat ya. Nggak ada sambungan-sambungan ya, kecuali belakang doang yang ditutup ini. Yang model kayak ini saya suka sebenarnya casing, cuman dia memang agak besar. Nah ini ya, ini kameranya tuh ini ya. Jadi kita langsung coba ya, kita buka tutup baterainya. Dia sama kayak Bipro nih, model baterainya ya, tutup baterainya dan pengaitnya atau penguncinya ya. Ini kita taruh sini, terus kita pasang baterainya ya. Nah ini dia baterainya. Jadi ini udah dibuka sama sellernya ya, karena saya suruh baterainya dilepas ya, dan melakukan saya suruh tes nyala hidupnya ya, nyala otomatis. Soalnya kan ini kamera tahun 2015 produksi. Jadi benar-benar harus dites, takutnya dia ngedrop atau rusak ya. Nah, ini saya nyalain. Tuh ya, bisa dilihat hasil gambarnya. Ini bagus loh, tuh. Tuh ya. Ini dia ada zoomnya ya. Ini tombol wifi dan zoom ya. Ini kita coba zoom. Tuh, zoomnya sampai 4 kali zoom ya. Terus kita tuh. Terus tombol wifi nya kita hidupin, tekan sekali aja. Tuh ya. Terus kalau kita mematiin, tuh dia udah mati. Ini menunya. Ini untuk foto 20 meter. Nah ini untuk settingan 720 ya. 720 pixel 120 fps. Nah, ini isi rekaman ya, ini belum ada memorinya. Pengaturan tuh, video resolusinya kita cek. Ada 1080 pixel 60 fps ya. Nah, ini 1080 pixel, ini 30 fps. Nah ini 720 pixel 120 fps. Nah ini yang buat slow motion ya. Tuh 720 pixel 60 fps. Dan paling bawah tadi apa tuh? Nah ini 2,7 ya, 2,7K 30 fps yang ini ya. Kita lanjut ke pengaturan lainnya.
Ini recording sound ya, kita merekam video, recording soundnya harus aktif ya, karena nggak ada suara ntar kalau kita nggak checklist. Timer ini nggak usah, ini slow motionnya 720 tuh ya. Nah kita geser ke foto, ini ada 20 meter ya tuh, 5 meter, 8 meter, berapa nih, 12 meter sampai 20 meter. Kita geser lagi, exposure ya. Nah ini exposure ini untuk menentukan hasil cahaya ya. Jadi kalau misalnya siang hari cuaca panas, exposure-nya itu kita turunin ya. Contoh kayak gini nih, ini kan 0, yang di checklist ini 0. Nah kita pilih exposure min plus ya, min ya, yang min 1 itu. Min 2 ini semakin nilainya besar semakin gelap ya. Nah kalau untuk siang panas itu matahari terik, pakai yang min plus pakai yang min 1 ya, min 1. Tapi kalau misalnya kondisi cuaca gelap mendung, nah itu kita pakai yang plus itu ya, plus 1 2, pakai yang plus, jangan yang pakai min, pakai yang plus. Semakin jadi dia ini fungsinya untuk pengaturan cahaya yang masuk ke sensor ya. Ini exposure namanya, exposure with balance, otomatis aja wavy image rotation ya, jadi gambar terbalik tuh. Draping mode itu jadi pada saat kamera kondisi mati terus kita hidupkan itu kita tanpa perlu merekam tombol oke lagi untuk merekam, dia udah otomatis merekam sendiri ya sampai kita stop. Itu draping mode ya. Nah ini LED indikator, ini kita matiin aja biar ngirit. Nah ini auto shutdown, ini auto screen saver, jadi layar mati itu selama 30 detik. Ini kita offin ya, kita offin. Nah, ini auto shutdown jadi otomatis 5 menit ya. Di sini ada pengaturan 5 menit. 5 menit itu kamera mati sendiri ya, mati secara total ya. Kalau tadi kan screen saver itu layarnya doang yang padam tapi mesinnya hidup. Jadi kita tinggal pencet tombol secara acak dia nyala lagi. Tapi kalau untuk auto shutdown jadi dia mati ya, kameranya mati keseluruhan. Itu kita biarin 5 menit karena kan kita kadang suka lupa matiin. Time walk ini itu pengaturan waktu ya. Watermark, time watermark, jadi kita checklist tadi itu nanti waktu ada muncul ya di hasil gambar kita atau foto atau video, ada waktunya itu. Ini exposure ini udah tadi ya. Ini pengaturan bahasa ini ada Inggris, Cina, Jepang. Ini kayak apa nih tuh ya. Ini datem waktu ya, pengaturan waktu, format memori ya. Jadi kalau memori kalian memori bekas HP atau bekas dicopot dari copotan luar itu pasang di sini, ini harus kita format ya. Jadi kita bersihin dulu dalamnya, kalau nggak ntar nggak kebaca gitu ya. Walaupun itu memori asli ya, jadi harus diformat dulu, dibersihin. Misalnya ada folder sampah gitu kan. Ini pengaturan pabrik, pengaturan pabrik nih, firmware versinya tuh ya, 2016 dia. 01 2016 update 2016 Next Pro. Udah itu aja, kita keluarin tuh ya hasilnya. Nah kalau untuk tidak mau merekam suara tinggal pencet tombol navigasi yang bawah tuh ya, di checklist. Tapi kalau mau merekam suara ini kita pencet lagi tuh ya. Tuh. Jadi ini bagus dia buat sidecam ya atau kamera samping. Hasil gambarnya juga bagus. Nah ini yang uniknya ini, kamera ini dia pakai double filter ya, filter di sensor dan filter di lensanya ya. Lensa bawaan dia ini dia pakai double filter, jadi benar-benar nyaring sinar UV ya. Cuman efeknya itu objek terlihat lebih muda dari yang biasanya, dari yang standarnya gitu, kayak itu. Nah
Nah itu aja review dari saya untuk kamera ini ya. Jadi ini kamera bandel. Ini dari 2016 tadi bisa dilihat ya. Ini untungnya seller masih punya stok dia. Ini juga tinggal satu. Nah itu dia. Jadi jangan lupa subscribe-nya, komennya dan like-nya ya. Mohon masukannya kalau misalnya saya ada yang salah. Dan kalau misalnya yang bertanya monggo di komentar, nanti bisa saya jawab ya sebisa saya. Udah itu aja rekomendasi dari saya. Salam bediler ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.